Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Bilbina Salsabila dari kelas 11 TJKT 2 absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang remote server. Remote access. Remote access identik dengan salah satu teknologi yang digunakan untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan. Seorang user dapat melakukan konfigurasi sistem dimanapun berada asalkan terkoneksi ke internet atau jaringan tersebut. Remote access merupakan sistem yang bisa digunakan dalam pengendalian suatu manajemen jaringan di mana administrator dapat dengan mudah mengontrol dan mengawasi komputer klien, berinteraksi dengan user, backup data, atau aktivitas lainnya. Contoh yang pertama, pengguna yang memanggil ke jaringan dari rumah menggunakan modem analog atau koneksi ISDN atau Integrated Service Digital Network akan mendial ke server akses remote. Setelah pengguna dikonfirmasi, pengguna dapat mengakses drive dan printer bersama seolah-olah ia secara fisik terhubung ke LAN kantor. Untuk contoh yang kedua, Telnet atau Telecommunication Network Protocol untuk login secara remote ke sistem lain pada jaringan kita. Sistem ini dapat berada di jaringan area lokal atau melalui koneksi internet. Telnet beroperasi seolah-olah kita sedang login ke sistem lain dari remote terminal. Kita akan diminta untuk memasukkan username dan password. Akibatnya kita login ke akun lain pada sistem lain. Jenis-jenis remote access. Yang pertama, mode desktop atau GUI, Graphical User Interface, misalnya remote desktop, VNC, Redmi, Go to my PC, Logmail, Time Viewer, PC Now. Dan yang kedua, mode teks, misalnya Telnet, SSH, RAW, Groin, dan serial. Implementasi remote access berupa aplikasi yaitu FreeSSH, OpenSSH Unix Windows, LSH Unix, PuTTY atau Windows, Okhmkin, Export of SSH1 Windows, Mac SSH, Macintosh, Teraterm Windows, Nifty Telnet 1.1 SSH Macintosh, Komersial SSH, SSH Communication Security atau Unix Windows, F-Secure SSH Unix Windows, CRT Secure FX Windows, VLCell Windows. SSH atau Secure Self Hosting. SSH adalah protokol atau aplikasi yang memungkinkan pertukaran data antara dua perangkat jaringan yang lebih aman dibandingkan dengan Telnet, RSH, dan login. Banyak digunakan di Linux dan Unix untuk mengakses akun sel. Semua percakapan antara server dan klien dienkripsi. Banyak digunakan oleh seorang admin jaringan yang mengontrol sebuah server web atau sebuah komputer dari jauh atau remote. Menggunakan public key kriptografi untuk mengenkripsi komunikasi antara dua host. Demikian pula untuk autentikasi pemakai. Fungsi SSH menggantikan Telnet, Login, FTP, dan RSH. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk menjamin keamanan dalam melakukan transmisi data pada suatu jaringan, melakukan enkripsi terhadap data yang dikirim, protokol untuk pertukaran data dalam suatu jaringan, autentifikasi, mekanisme untuk memastikan pengirim dan penerima adalah benar dan aman, dan kerahasiaan, memastikan kerahasiaan data yang dikirim agar hanya diketahui oleh penerima dan pengirim. Prinsip dan cara kerja remote server. Konfigurasi remote server.
Untuk instalasi, konfigurasi, dan pengujian remote access dilampirkan pada Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.